Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Permada dengan NPM 22106311900102. Dalam era modern ini, banyak sekali kemajuan teknologi yang terjadi. Ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Salah satunya malware. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar malware, tapi mungkin kalian belum tahu tentang malware sendiri. Apa itu malware? Malware sebuah singkatan dari malicious software yang berarti sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mengganggu sistem komputer dan jaringan. Malware sendiri memiliki beragam jenis yang mungkin kalian belum ketahui. Yang pertama ada virus. Virus adalah sebuah malware yang sangat umum dikenal oleh masyarakat. Virus bekerja dengan cara menginfeksi sebuah file yang akan mengakibatkan kerusakan serius, yang akhirnya mengakibatkan kehilangan data dalam komputer. Jenis malware yang kedua ada worm. Worm menyebar melalui jaringan internet ataupun jaringan lokal melalui kerentanan sebuah sistem dalam komputer. Worm sendiri mengakibatkan jaringan overload atau merusak seluruh sistem. Yang ketiga ada Trojan. Trojan adalah sebuah malware yang berpura-pura menjadi sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang diperlukan. Trojan dapat mencuri informasi pribadi serta memberikan akses ilegal ke dalam sistem. Yang keempat ada spyware. Spyware biasanya berfungsi untuk mengumpulkan informasi pribadi lalu mengirimkannya kepada pihak yang tidak berwenang. Spyware sendiri dapat merusak sistem dan menyebabkan kerugian dalam finansial. Dan yang terakhir ada ransomware. Ransomware adalah sebuah malware yang sangat berbahaya karena dia dapat mengenkripsi suatu data penting. Ransomware dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam finansial. Apalagi ketika data yang terenkripsi adalah suatu data yang sangat penting. Setelah mengetahui jenis-jenis malware tadi, sekarang kita akan mengenal teknik dalam penyebaran malware. Ada beberapa teknik dalam penyebaran malware. Yang pertama adalah backdoor. Backdoor adalah suatu teknik di mana penyerang dapat mengakses sistem tanpa autentikasi dan selalu berusaha tidak terdeteksi. Yang kedua ada botnet. Botnet adalah suatu teknik dalam membuka akses suatu sistem oleh penyerang melalui jaringan komputer yang terinfeksi dan akan memberikan instruksi yang sama dari server milik penyerang. Yang ketiga ada downloader. Downloader adalah suatu teknik dalam penyerangan dengan mengunduh atau menginstal malware tambahan saat penyerang sudah mendapatkan akses ke dalam sistem. Yang keempat ada launcher. Launcher adalah teknik penyerangan dengan memasukkan program jahat untuk menjalankan dan menambah malware dengan cara yang bervariasi untuk menghindari terdeteksi. Dan yang terakhir ada rootkit. Rootkit adalah teknik penyerangan dengan menyembunyikan keberadaan malware untuk membantu mengakses sistem dari jarak jauh dan membuat sulit terdeteksi. Cara penyebaran malware. Yang pertama, melalui email atau pesan palsu. Email atau pesan palsu tersebut biasanya dikirimkan kepada target yang berisi sebuah tautan atau lampiran yang berisikan malware yang akan mengakibatkan korban mengklik tautan dan lampiran tadi. Akibatnya, malware akan masuk ke dalam sistem komputer kalian. Yang kedua ada tombol download palsu. Biasanya ketika kita akan mengunduh suatu aplikasi di dalam website yang tidak kita kenal akan berisikan banyak sekali tombol unduh. Kita akan kebingungan akan hal tersebut. Bisa jadi kita salah klik tombol palsu yang akan mengakibatkan malware masuk ke dalam sistem.
Dan yang ketiga atau yang terakhir ada pagejacking. Pagejacking adalah sebuah cara dalam mengambil alih clipboard dalam sistem. Ini bisa terjadi ketika kalian menyalin sebuah teks, gambar, ataupun tautan dari sebuah website yang tidak kita kenal dan berbahaya. Dari tadi kan kita sudah membahas tentang malware ya, ada virus, worm, ransomware, spyware, dan trojan gitu. Nah, tapi kita tuh nggak bahas cara mencegahnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mencegah malware masuk ke dalam sistem komputer kalian. Yang pertama adalah menginstal perangkat lunak antivirus. Nah, perangkat lunak ini biasanya berfungsi untuk mengetahui keberadaan malware dalam komputer kalian. Perangkat lunak ini biasanya bekerja memindai malware dalam komputer kalian secara teratur, sehingga kalian dapat terbebas dari malware. Yang kedua adalah usahakan tidak mengunduh atau mendownload sebuah aplikasi bajakan atau crack. Mungkin sekarang ini banyak sekali ya marak aplikasi crack agar sebuah aplikasi yang premium dapat menjadi gratis gitu. Nah, memang hal ini sangat menguntungkan gitu. Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat membuat malware dengan mudah masuk gitu ke dalam sistem komputer kalian dan akan menyebabkan kerusakan. Yang ketiga adalah tidak membuka situs atau tautan yang kita tidak ketahui ataupun berbahaya. Dengan menghindari membuka situs tersebut, kita akan terbebas dari malware ataupun mengurangi resiko terkena malware. Maka selalu berhati-hati dalam membuka sebuah website ataupun tautan. Usahakan kita terlebih dahulu mengetahui website apa yang akan kita buka tersebut. Dan yang terakhir adalah usahakan selalu memperbaharui perangkat lunak sistem komputer kalian. Kenapa? Karena ketika sebuah perangkat lunak yang sering diperbaharui, maka akan terus-menerus terganti gitu dengan sebuah perangkat lunak yang baru. Jadi malware itu akan sulit untuk masuk ke dalam sistem komputer kita. Mungkin itu tadi pembahasan saya mengenai malware. Semoga dengan pembahasan saya tadi bermanfaat bagi kalian semua dan mengurangi dampak terkena oleh malware. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.